Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana birahmatih wa jama'ana jami'an fi masjid rahmah bifadlih wa minnatih. Wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah alladzi ursil ila hadhihi al-ummah rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila akhir zaman. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini bersama-sama kita berkumpul di Masjid Ar-Rahmah memperingati manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau menyatakan, innama ana rahmatun muhdah, sesungguhnya aku adalah rahmat Allah yang dihadiahkan bagi kalian ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebagaimana kami meriwayatkan dan mendapatkan daripada para masyayikhuna, para guru kami di dalam al-hadis al-musalsal birahmah atau al-hadis al-musalsal bil awaliyah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ar-rahimun yarhamuhum ar-rahman tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Mereka orang-orang yang penyayang, disayang oleh Rahman tabaraka wa taala. Sayangilah semua, siapapun yang ada di bumi. Yarhamukum man fis sama, niscaya Allah yang kerajaannya ada di langit, yang kerajaannya, kekuasaannya di bumi maupun di langit, Allah taala akan sayang dan cinta kepada kalian. Dan Allah Ta'ala perintahkan makhluk-makhluknya yang di langit untuk sayang dan cinta kepada kalian. Makna di dalam hadis ini, irhamu man fil ardi, sayangi man, kalimat man itu siapapun, mau dia muslim ataupun non muslim. Tidak dibilang irhamul muslimin fil ardi, sayangi muslimin, bukan. Tetapi irhamu man fil ardi, sayangi siapapun yang ada di muka bumi, muslim ataupun non muslim. Yarhamukum man fis sama, niscaya Allah akan menyayangi kalian. Dan Allah Ta'ala perintahkan makhluk-makhluk yang di langit untuk sayang dan cinta kepada kalian. Sebab kita memiliki Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus semata-mata rahmat. Rahmat bukan cuma buat muslimin saja, tetapi buat semua. Nabi Muhammad diutus kafatan linnas, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira. Tidaklah kami utus engkau melainkan untuk segenap manusia seluruhnya, basyir wa nadhir, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, sallallahu alaihi wasallam, untuk semua manusia. Wa ma arsalnak illa rahmah, dan tidaklah kami utus engkau melainkan semata-mata rahmat dan kasih sayang. Dan di antara rahmat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dikenal sebagai manusia yang penuh kasih sayang, penuh cinta kepada semua makhluk, sehingga Allah Ta'ala menamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Raufur Rahim. Allah Ar-Rauf Ar-Rahim menamakan Nabi Muhammad, meminjamkan nama ini, julukan ini kepada Nabi Muhammad, Ar-Rauf Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Terhadap kaum mukminin Rauf Rahim, dikenal dengan ra'fah dan rahmatnya, dengan lemah lembutnya dan kasih sayangnya, sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya kalau kita menyayangi orang yang baik sama kita, itu mah wajar, nggak ada yang aneh.
Oh dia baik sama kita, kita sayangi, ya biasa, wajar. Tapi menyayangi dan peduli dan cinta kepada orang yang ngeganggu kita, itu baru yang luar biasa. Dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam perang Uhud. Waktu perang Uhud banyak sahabat yang terbunuh, termasuk paman Rasulullah, orang yang paling disayang oleh Nabi Muhammad, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, yang terbunuh dalam perang Uhud tersebut. Sahabat Rasulullah terbunuh, terluka. Terus ada satu orang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ud'ullaha alaihim wal'anhum, doa minta kepada Allah, sumpahi mereka, kutuklah kaum musyrikin dan laknat mereka. Sahabat kita banyak yang terbunuh, banyak yang terluka, sumpahi mereka agar binasa, laknat mereka agar binasa. Maka Nabi Muhammad enggan, tidak mau melakukan hal yang demikian, enggak terpancing, enggak terprovokasi. Rasulullah bilang, ma bu'ithtu la'an wala sabab. Saya bukan diutus oleh Allah Ta'ala sebagai tukang laknat dan tukang caci maki. Innama bu'ithtu rahmah. Aku diutus sebagai rahmat dan kasih sayang. Walaupun lagi perang, Nabi enggak lupa misi beliau apa. Perang diambil untuk menegakkan rahmat dan kasih sayang. Dan Rasulullah enggak lupa akan misinya, untuk membawa rahmat dan kasih sayang dan kedamaian di tengah-tengah masyarakat sallallahu alaihi wasallam. Sehingga rahmat Rasulullah pun disaksikan dalam situasi perang. Kalau dalam situasi aman, dalam situasi damai, di masa-masa damai, rahmat dan penyayang wajar. Tapi dalam situasi perang tetap nggak melupakan rahmat dan kasih sayang, itu baru luar biasa. Dan itulah Nabi Muhammad SAW. Makanya aneh kalau kita lagi di situasi damai, di negara damai, tapi bawaannya mau melaknat, mau mengutuk, mau marah-marah, mau ngamuk-ngamuk, aneh. Nabi Muhammad lagi situasi perang terhadap orang kafir dan sahabat, nyawa mereka terbunuh, darah tumpah, tapi Rasulullah tidak melaknat, tidak nyumpahin orang dalam situasi perang, apalagi dalam situasi damai. Kebalikan, Syekh, kalau ada orang sekarang ini dalam situasi damai justru mau melaknat, mau mengutuk, mau mencaci, berarti ada yang nggak beres. Islam apa yang dianut, yang dia pelajari? Islam yang kita anut dari Nabi Muhammad SAW seperti ini. Bahkan disaksikan rahmatnya Rasulullah yang demikian luar biasa oleh musuh-musuhnya. Nabi Muhammad hatta walaupun jihadnya beliau indah, jihad dalam kemasan rahmat, jihad dalam kemasan kasih sayang, zahir dan batinnya, dan itu dirasakan oleh musuh. Di dalam perang berhasil menawan orang-orang musyrikin, kafir harbi yang memerangi Nabi Muhammad. Ketika mereka ditangkap, ditawan, dipenjarakan di Madinah, ditawan di Madinah, mereka bukan kayak tawanan, kayak tamu agung yang dijamu dengan jamuan paling mewah yang ada di Madinah. Sehingga ketika mereka dititipkan di rumah-rumah para sahabat di Madinah, mereka dijamu dengan makanan yang paling enak. Rasulullah berpesan, istausu bil asiri khaira, aku berpesan kalian memperlakukan tawanan dengan sebaik-baiknya. Maka ini tawanan, tahu tawanannya siapa? Orang kafir harbi yang memerangin muslimin, membunuhi muslimin di medan perang. Mereka berhasil ditangkap, malah dijamu, dikasih makanan terbaik. Saat mereka dijamu dengan makanan terbaik, itu sampai itu tawanan malu, kita di rumah kita nggak dapat makanan semewah ini. Kemudian tuan rumahnya, mereka makan makanan yang sederhana, tawanan dikasih makanan yang paling mewah, yang paling bagus. Sampai tawanan itu malu. Dia bilang, kamu aja, kan saya tawanan, masa saya makannya mewah? Harusnya kamu sebagai tuan rumah, sebagai pemenang,
Ya, biar saya makan makanan yang sederhana, kamu makan makanan yang mewah. Tapi enggak mau, tidak. Kalian adalah titipan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mewasiatkan kepada kami memperlakukan kalian dengan sebaik-baiknya. Disaksikan keindahan jihadnya Nabi oleh musyrikin, oleh lawannya. Lawannya Rasulullah dalam perang menyaksikan keindahan jihadnya Nabi Muhammad. Jihadnya Nabi cantik, apalagi dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita heran kalau ada dakwahnya angker sangar, dakwah angker sangar itu dari mana? Nabi Muhammad jihadnya aja tidak angker, tidak sangar. Jihadnya cantik, indah, santun, rahmat. Disaksikan keindahan jihadnya Nabi bukan oleh kawan, oleh lawan. Apalagi dakwahnya Nabi Muhammad. Dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Hikmah, hasanah, ahsan. Faham enggak? Hikmah, hasanah, ahsan. Ud'u ila sabili rabbik, dakwahlah, ajak manusia ke jalan Allah, bukan ke partai ya. Ngajak ke partai itu bukan dakwah. Ngajak ke partai itu bukan bela agama Islam. Ud'u ila sabili rabbik, ajak ke jalan Allah, bukan jalannya bapak moyang kita. Kita perlakukan nih jalan dakwah semau kita, seenak kita. Lah, ada aturan. Kamu mau ngajak manusia ke jalannya Allah Ta'ala pakai aturan, bukan semaunya kamu. Ini jalannya Nabi Muhammad. Kita numpang, kita menyambung lidahnya Nabi. Pakailah lidahnya Nabi, jangan pakai lidahnya setan. Selama yang kita ajak ke jalannya Allah ya, dengan metodenya Nabi Muhammad, dengan lidahnya Nabi Muhammad, bukan dengan lidahnya setan. Ud'u ila sabili rabbik, ya Muhammad, ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu, ke jalan Allah. Bil hikmah, pakai hikmah, bukan dengan tawuran, bukan dengan keberingasan, bukan dengan sangar dan angker. La, bil hikmah. Cacian, hikmah apa sih yang ada dalam cacian? Nggak ada, nggak ada, nggak ada. Kita dikasih pilihan hikmah, mau'izatil hasanah, ujadilhum billati hiya ahsan. Pakai hikmah, tahu kapan mesti diam, tahu kapan menanggapinya dengan senyuman, tahu kapan menanggapinya dengan anggukan, tahu kapan menanggapi segala sesuatu bil hikmah. Pokoknya pakai hikmah, tahu kapan berucap, tahu kapan harus bersikap. Wal mau'izatil hasanah, dengan mau'izah, wa'adh, memberikan peringatan, nasihat, walaupun itu nasihat bercerita tentang neraka, tentang azab, tapi al-mau'izatil hasanah, tetap baik, dengan cara penyampaian yang indah, yang baik, yang santun. Kemudian juga perlu jidal, perlu debat. Saat diperlukan jidal, debat, maka jadilhum billati hiya ahsan. Mau berjidal, adu argumentasi, mau berdebat, maka debat dengan cara, bukan dengan cara yang baik. Baik doang tidak cukup. Yang diperintahkan oleh Allah bukan dengan cara yang baik, tapi billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Baik, baik, baik. Mana yang terbaik? Itu yang kita pilih. Enggak cukup sekedar baik doang. Hikmah, hasanah, mau'izatil hasanah, sama jidal billati hiya ahsan. Billati hiya ahsan. Bilang kalau seandainya ini orang nggak bisa kita ajak jidal, debat dengan cara yang terbaik, nggak mempan, ya siapa yang suruh ngeladenin? Ini orang geblek, ya siapa yang suruh kita ngeladenin orang geblek? Kalau kita ngeladenin orang geblek, kita sama gebleknya sama dia, turun level. Nah terus bagaimana kita ngeladenin jahil, orang geblek? Bagaimana kita menyikapinya? Nggak mempan kita berjidal sama dia, bagaimana? Allah ngasih cara. A'rid anil jahilin,
paling dari jahilin. Idza khatabahumul jahilun, ketika mereka dijidal, didebat, ditentang oleh orang-orang jahil, diprovokasi oleh orang-orang jahil, oleh orang-orang geblek, sikap apa yang mereka ambil? Kebodohan lawan dengan kebodohan, kekerasan lawan dengan kekerasan, caci maki lawan dengan caci maki? Bukan. Jangan caci maki kita balas dengan caci maki, sama kita kayak dia. Cuma bedanya dia bertato, kita bersorban, lebih memalukan kita daripada dia. Orang bertato, bukan tanpa kita menghinakan orang yang bertato, kita nggak menghakimi mereka. Katakanlah dia bertato, tatonya sekujur tubuhnya, dia caci maki, ya wajar, orang nggak heran. Tapi orang bersorban caci maki, sungguh, yang bener aja. Dia bertato, ya, antingnya 3 kilo kanan kiri, pakai kalungnya jangkar kapal, ditindik hidungnya, lidahnya, dia caci maki, oke, wajar. Tapi bersorban, berpeci, terus caci maki, kayaknya nggak masuk akal, nggak bisa diterima hal yang macam begini. Dan cacian makian jelek apabila dilakukan oleh orang yang preman. Preman mencaci maki jelek, buruk. Tapi dilakukan oleh orang yang bersorban lebih buruk, lebih nggak pantas lagi, lebih tidak layak lagi hal yang semacam ini. Wajadilhum billatihi ahsan, saat perlu berjidal, pakai cara jidal dengan cara yang terbaik, dengan jidal yang terbaik. Kagak mempan, jangan diladenin, jangan kita turun derajat. Allah Ta'ala bilang, a'rid anil jahilin, berpaling dari orang-orang geblek. Idza khatabahumul jahilun, diprovokasi oleh orang-orang yang geblek dengan cacian, makian, jangan ditanggapi. Tanggapinya tahu dengan apa? Salam, 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 damai, damai. Begitu aja. Sebab kalau ada orang bisa memprovokasi kita, memancing kita, berarti itu orang, kalau kita terpancing, dia lebih hebat dari kita. Dia pancing kita dengan cacian, makian, kita kepancing, dia jago. Oh, berhasil ente memancing dia, iya kan? Berarti dia lebih cerdas dari kita. Ada orang memancing dan kita kena umpannya, kita makan itu umpan, berarti kita menjadi tawanannya dia, kayak ikan yang memakan umpan di kail. Nah, yang pinter ikannya atau yang megang tali pancingnya? Yang megang tali pancingnya, ente kemakan sama umpan yang dia lempar. Berarti dia lebih pintar daripada orang-orang yang beginian. Nah, karenanya itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ngajarin kepada kita bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, jadilhum billatihi ahsan, a'rid anil jahilin, idza khatabahumul jahiluna qalu salama, da'adzahum, tinggalin gangguan mereka, tawakkal 'ala Allah, kafa billahi wakila, tinggalkan gangguan mereka dan bertawakal, berserahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi percobaan pembunuhan terhadap pribadi Nabi Muhammad, enggak sekali, enggak 2 kali, berkali-kali. Tapi Rasulullah menyikapinya seperti apa? Dengan rahmat dan kasih sayang. Dilihat dan disaksikan. Dengan hikmah beliau tahu kapan harus menempatkannya. Waktu Rasulullah pulang dari perang, dari medan perang, bernaung di bawah sebuah pohon, tidur istirahat di tempat yang agak privasi. Sahabat di tempat yang agak jauh memberikan privasi bagi Nabi Muhammad. Tahu-tahu ada seorang musyrikin, seorang musyrik yang datang, dia nggak puas dengan hasil pertempuran yang tadi, dia cari Nabi Muhammad. Oh, lagi bernaung di bawah pohon itu, dia mengendap-endap, dia ambil pedang Nabi Muhammad yang tergantung di pohon, kemudian dihunuskan ke arah Rasulullah. Hingga Rasulullah terbangun, dibilang, ya Muhammad, siapa yang bisa nyelamatin kamu dari pedang ini sekarang? Nabi dengan ringannya bilang, Allah. Itu orang gemeteran, pedangnya jatuh. Diambil oleh Nabi Muhammad. Nabi nanya, kalau sekarang siapa yang bisa nyelamatin kamu dari pedang saya? Itu orang diem. Terus dia bilang, dia tahu wataknya Nabi Muhammad. Dia bilang, kun khaira akhidh,
jadilah engkau sebaik-baiknya pemenang. Ya udah, engkau udah menang, saya kalah. Engkau yang megang pedang, saya yang tertawan. Jadilah engkau sebaik-baiknya pemenang. Kun khaira akhid. Yang mau nuntut, yang mau ngambil, ayo sebaik-baiknya orang. Maka Rasulullah tanya, "Atuslim? Kamu mau masuk Islam? Ada niat mau masuk Islam enggak?" Bilang, "La, saya enggak mau masuk Islam." Tapi tuh orang tahu diri, "Walakinni la uqatilak." Ya udah, habis kejadian ini aku enggak bakal merangin engkau lagi. Tapi suruh Islam, saya enggak bisa maksain diri saya. Tapi saya enggak mau memerangi engkau. Nabi bilang, "Khalas, atuligu, lepasin dia, biarin pulang." Dibebaskan setelah percobaan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad. Dibebaskan. Dan itu orang menyaksikan jamalul Islam, keindahan Islam pada diri Nabi Muhammad. Ketika pulang ke kampungnya, dia cerita. Ditanya, "Dari mana kamu datang? Pasukan daripada pulang kok kamu telat datangnya?" Dia bilang, "Ji'tu min 'indi khairin nas." Aku baru saja pulang dari sebaik-baiknya manusia. Aku baru aja pulang habis ketemu manusia terbaik. Siapa itu? Nabi Muhammad. Yang memberikan kesaksian siapa? Seorang musyrik yang enggan untuk masuk Islam, yang memerangi Nabi Muhammad. Dia memberikan kesaksian, "Ji'tu min 'indi khairin nas." Aku baru saja datang habis ketemu orang terbaik, orang yang paling baik, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata siapa? Kata siapa? Ya, kita nih jadi muslim, jadi ulama, jadi ustadz, harus membuat orang lain tuh musyrikin, munafikin harus benci sama kita. Kata siapa? Ustadz yang benar, yang paling dibenci oleh orang kafir. Tapi masalahnya Nabi Muhammad aja dicintai, berarti Nabi gak beres dong. Kata siapa? Kalau seandainya pendakwah dahulu datang ke bumi Indonesia, Wali Songo datang ke Indonesia, dan para wali-wali sebelum mereka datang ke Indonesia, kerjaannya memprovokasi orang biar orang benci, musyrikin benci sama dia, nggak ada yang masuk Islam. Maaf. Tapi sebelum Islam masuk ke dalam hati manusia, mereka dimasuki hati mereka dengan rasa cinta kepada Islam dan kepada orang-orang yang membawa Islam. Jadi kata siapa? Kita harus menjadi orang yang dibenci oleh orang-orang kafir, dibenci oleh orang-orang musyrikin, dibenci oleh orang-orang munafikin. Itu targetnya kita. Kata siapa? Itu sebagian para pendakwah bilang, "Saya kalau ngelihat orang yang dakwahnya kasar, anarkis, mencaci memaki, saya bersyukur kepada Allah, alhamdulillah saya kenal Islam bukan dari orang macam begini. Kalau saya kenal Islam dari dia, nggak masuk Islam." Untung yang datang ke Indonesia Wali Songo duluan, akhlaknya bagus. Kalau model kayak kita duluan yang datang, nggak ada yang masuk Islam. Subhanallah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu testimoni dari orang-orang musyrikin yang menyaksikan akhlak dan keluhuran budi pekerti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan rahmat dan kasih sayangnya terhadap sesama. Bahkan di dalam situasi yang lain, Abu Jahal dia gali lubang di sebuah jalanan yang biasa dilewatin oleh Rasulullah, jalanan yang sepi. Dia gali lubang, terus itu lubang dikamuflase, ditutupin agar tujuannya kalau Rasulullah lewat di situ terperosok. Kali ini dia gali lubang yang dalam dan lebar, jadi kalau Nabi terperosok ke bawah, terluka, nggak bisa naik ke atas kecuali dengan bantuan orang. Sudah, dia bikin seperti itu, terus ditutupin, nggak kelihatan. Subhanallah, dia lewat di jalan situ, Abu Jahal, dia lupa di mana lubangnya tersebut. Dia berusaha menghindari lubang, dia cari-cari, dia bingung, dia sendiri yang terperosok di dalam lubang yang dia gali. Dan dia mau naik, nggak bisa, sebab ini kali dalam dan lebar. Akhirnya dia jerit-jerit minta tolong, tapi itu jalanan sepi, nggak ada yang lewat di situ. Subhanallah, tahu-tahu yang lewat di situ Nabi Muhammad. Mendengar teriakannya Abu Jahal, Rasulullah ngelihat di situ Abu Jahal yang, "Ya Muhammad, tolong saya, ini ada anak-anak kurang ajar, gali lubang sembarangan, membuat orang terperosok di sini, bikin orang terluka, nggak tahu diri orang tersebut, tolong saya keluarkan." Nabi tahu ini Abu Jahal yang gali.
dan ngelihat, oh ini Abu Jahal dengan pandangan wahyu, nah ini dia yang bakal merangin saya, ini Fir'aun hadhil ummah, Abu Jahal bakal bikin. Nabi tahu, Nabi ngerti, tapi nggak terpikir di benaknya Rasulullah, mumpung udah di lubang kubur aja hidup-hidup, mumpung udah di lubang sekalian matiin aja, tutup, udah nggak ada yang tahu juga, habisin. Jadi khalas, Islam menang, Islam berjaya, nggak diganggu sama orang-orang macam begini. Tapi Nabi nggak kayak begitu, nggak menghakimi orang. Apa yang Rasulullah lakukan? Tangan yang paling suci di alam semesta, tangan dari manusia yang paling suci di alam semesta diulurkan kepada manusia yang paling najis, Fir'aun dari umat ini, Abu Jahal, yang Rasulullah bilang ini Fir'aun hadhil ummah. Fir'aun dari umatnya Nabi Muhammad adalah Abu Jahal. Tangan yang paling suci diulurkan untuk nyelamatin tuh orang, diulurkan, dikeluarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Besokannya Abu Jahal ngeganggu lagi, neror lagi. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak kehilangan senyumnya, akhlaknya, sopan santunnya, rahmatnya dan kasih sayang terhadap sesama. Tahu bagaimana harus menempatkan. Nabi bukan rahmat mulu, memang. Nah, Nabi rahmat melulu. Bahkan dalam jihadnya, dalam perangnya, rahmat. Dalam tindakan yang beliau lakukan ketika mengeksekusi Bani Quraidah, rahmat. Dalam tindakan yang beliau lakukan ketika memindahkan daripada orang-orang Yahudi yang berkhianat, dipindahkan ke tempat yang lain, keluar dari Madinah, rahmat. Tindakan yang diambil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dalam situasi apapun tetap dikemas dengan kemasan rahmat yang benar, yang seimbang, yang santun. Perang, darah ditumpahkan, tapi Nabi bilang jangan bunuh orang perempuan, jangan bunuh anak-anak kecil. Orang perempuan mana? Dari kaum musyrikin. Sebab kaum musyrikin mereka perang bawa kaum wanita mereka. Rasul bilang jangan bunuh kaum wanita mereka, jangan bunuh anak-anak mereka. Musuh yang udah berpaling jangan dikejar, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga jangan ganggu orang pasar, jangan ganggu para pendeta di kuil mereka, jangan diganggu, jangan dirusak. Dan jangan berharap, jangan berangan-angan pengen ketemu musuh, pengen cari musuh. Jangan, la tatamannau liqa al-adu. Begitu. Bahkan Rasulullah bilang la tasubbul amwat, jangan mencaci musyrikin yang udah mati. Musyrikin yang udah mati jangan dicaci maki. Bahkan dalam perang Badar, ketika jenazahnya Abu Jahal, jenazahnya kaum musyrikin, ya, itu semuanya dikumpulkan, itu jenazah mereka nggak ditinggal untuk burung bangkai, digali lubang, diurusin jenazahnya oleh Nabi Muhammad. Jenazahnya mereka diurus oleh Nabi Muhammad. Suruh gali lubang, ditanamkan mereka semuanya dalam satu lubang, diperlakukan secara manusiawi. Itu ajarannya Nabi Muhammad. Nah makanya kita heran, ajaran dari mana? Sesama muslim, beda partai, beda coblosan, gue gak mau sembayangin jenazahnya dia. Ajaran dari mana? Terus terang, pembodohan. Dibodohi kita dengan atas nama Islam. Nabi Muhammad ngurusin jenazahnya musyrikin. Kalau ada yang harus ditelantarin, telantarin jenazahnya mereka. Tapi enggak, diurusin jenazahnya musyrikin, dimakamkan, diurusin jenazahnya. Makanya bilang beda partai, beda coblosan, jangan urusin jenazah mereka, enggak boleh masuk ke masjid. Bagaimana ceritanya? Ajaran siapa? Agamanya siapa? Siapa yang kita bela? Hal yang semacam itu. Adapun agamanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ngurusin. Nabi pernah diminta gamisnya, bajunya, datang anaknya Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay gembongnya munafikin, dan munafiknya bukan dapat info dari WhatsApp, munafiknya bukan dapat info ya dari medsos. Munafiknya bukan diturunkan ketika lagi hajatan kampanye, enggak. Tapi kenifakannya itu, ya, dari Al-Quran dinyatakan. Namun
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tetap ngasih bajunya. Anaknya datang, ya Rasulullah, anaknya mukmin, minta gamisnya engkau, baju engkau, untuk saya pakaikan di jenazahnya ayah saya yang meninggal dunia. Dikasih oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahakadha. Memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dilarang setelah kejadian itu, dilarang untuk mensolatkan jenazah munafikin, dan informasi siapa yang munafikin tersebut tidak disampaikan kepada para sahabat Rasulullah yang lain, kecuali Hudzaifah ibn al-Yaman yang dapat info dari Rasulullah, dikasih tahu yang munafikin yang dimaksud itu ada sekian, dan setelah wafatnya Rasulullah nggak tersisa kecuali beberapa orang saja. Tidak diumbar datanya mereka siapa aja, tidak. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jangankan terhadap munafikin, hatta orang kafir musyrikin jenazahnya juga dikuburin. Terus jenazah munafikin Nabi nggak sholatin, iya, orang lain nyolatin, disolatin, diurus, jenazahnya mereka diurus. Hatta yang meninggal jelas-jelas munafikin jenazahnya diurusin, Nabi yang nggak sholatin dilarang, tapi yang lain disolatin, diurus dan dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Segitu yang udah jelas-jelas munafik. Informasi dari yang akurat dari Allah, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bersama itu semua dilarang seseorang untuk mencaci orang lain dengan cacian biasa, apalagi cacian dengan tuduhan nifak atau cacian dengan tuduhan kafir, dilarang. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bilang, man kaffara musliman faqad kafar, yang mengkafirkan muslim lain maka dia yang jadi kafir, faqad ba'al kufru ilaih, kekufuran balik kepada orang tersebut. Ada satu orang bilang, ya Rasulullah innahu munafik, dia munafik. La taqul hadza, jangan kamu berucap mencaci orang lain kalau dia munafik. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadis, sibabul muslim, mencaci muslim dengan cacian biasa, bukan cacian munafik, kafir, musyrik. Itu mah haram, jelas-jelas itu dosanya sangat besar, berbahaya. Tapi mencaci dengan cacian biasa, jelek, kotor, dekil, apalagi cacian dengan sebut kebun binatang, apalagi dengan cacian-cacian lainnya. Mencaci dengan cacian biasa, sibabul muslim fusug, mencaci muslim lain adalah kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, memerangi muslim lain, menghalalkan darahnya adalah kufur. Wa la'nuhu kagatlihi, kelanjutan hadis itu fil Bukhari, melaknat muslim lain sama dosanya seperti melakukan pembunuhan terhadap muslim tersebut. Melaknat sesama muslim. Dan siapapun muslimnya, mau muslimnya rakyat, mau kaya ataupun melarat rakyatnya, atau muslimnya ustadz, atau muslimnya pejabat, mentang-mentang pejabat halal untuk dicaci, halal untuk dimaki, lah, tidak halal untuk dimaki, tidak halal untuk dicaci, nggak boleh, haram. Kullu muslim ala muslim haram damuhu wa maluhu wa irduh. Tiap muslim haram mencaci muslim lain. Rahmati semua orang. Dan juga bukan berarti ketika kita rahmat dan kasih sayang kepada non muslim kita merestui kekafiran mereka, tidak, sama sekali tidak, enggak. Namun kita diajarkan untuk menunjukkan keindahan Islam kepada semua orang. Afsyus salam, silul arham, shallu billail wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya saudara-saudara sekalian, ayo kita mau disayang oleh Allah Ta'ala, sayangi dengan sesama kita. Hatta hewan, hatta binatang, kita nggak boleh memukul wajahnya hewan tunggangan kita. Ini binatangnya nggak ngerti dibilangin, binatangnya liar, berontak mulu, nggak boleh pukul wajahnya binatang, apalagi wajahnya manusia.
Kasih tanda, ada beberapa hewan ternak itu ditandain dengan besi panas, ditandain. Ada orang ngasih tanda di wajahnya, dimarahin oleh Rasulullah. Ditandain tuh di wajahnya hewan tersebut. Marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa di wajah? Di bagian tubuh yang lain. Di pinggulnya, di bagian belakangnya, bukan di wajah binatang tersebut. Dimarahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu wanita melaknat, dia naik unta. Taunya tuh untanya tuh bandel, ya, agak liar sedikit. Maka itu wanita melaknat unta yang dia tunggangin. Maka Rasulullah bilang, kamu melaknat dia, unta yang dilaknat jangan ikut sama saya, kata Rasulullah. Sono, jangan ikut. Jangan kamu tunggangin lagi tuh unta. Dilarang, ditegur keras wanita tersebut, ngelaknat unta. Nah kita kok gampang banget melaknat sesama manusia. Kenapa kita melaknat sesama manusia? Ajaran siapa? Bukan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian. Ayo, ini momen maulid, tanamkan rahmat. Kita rahmat, kasih sayang, didik keluarga kita, didik kaum wanita kita dengan menutup auratnya dengan benar. Jaga pergaulan anak-anak kita, waspadai pergaulan mereka, terutama pergaulan yang ada di media sosial. Awas, hati-hati dari pergaulan tersebut. Tontonannya apa, ngikutnya kemana, yang disaksikan apa, waspadai itu semua. Kemudian juga sholatnya mereka, ibadatnya mereka. Mumpung kita lagi banyak di rumah dalam masa pandemi ini, ayo sholat jamaah, ayo baca ratib bareng-bareng, bangunin tahajud, qiyamul lail, baca Quran, tadarus Quran sama-sama. Apalagi alasannya sekarang? Mumpung hal yang demikian itu, bela agama dengan hal yang semacam ini. Cukup tutup deh berita, tutuplah medsos, buka Al-Quran. Ini hari kita udah buka medsos ini, berita ini, berita itu. Al-Quran belum kita buka, belum kita kaji. Orang dulu tuh kalau dia nggak baca Quran sedih. Nabi Muhammad bilang, kulla yaum la azdad fihi ilman fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yaum. Tiap hari kalau saya nggak bertambah ilmu, maka hari tersebut nggak bawa berkah bagi saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam setiap duduknya, duduk nongkrong sini, duduk di sana, harus ada manfaat yang dipetik. Magaumun an majlisin la yadhkurunallaha ta'ala fi wa la yusalluna 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam illa kanat 'alaihim hasra aw tirah yaumil qiyamah. Tidaklah sekelompok kaum mereka bangun dari sebuah kumpulan, bangun dari sebuah majelis di mana dalam kumpulan tadi enggak ada zikirnya, enggak ada sholawatnya, melainkan penyesalan bagi mereka besok di hari kiamat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita dari penyesalan, Allah Ta'ala jaga keluarga kita, Allah Ta'ala liput kita dengan rahmat dan kasih sayangnya. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan keberkahan pada para guru-guru kita, bil khusus akhina Ustaz Farouk Hamdi dan segenap para asatidzah, para guru-guru yang hadir tengah-tengah kita, dan juga semua panitia pelaksana acara maulid ini diberikan berkah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala jauhkan kita dari bala, dijauhkan kita dari musibah, dijauhkan kita dari wabah, dijauhkan kita dari penyakit. Dijadikan insya Allah acara yang kita laksanakan pada malam hari ini acara yang menjadi penyebab diangkatnya bala dan musibah dari negeri kita, dari umat Islam sekalian, dari umat manusia seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Ihdina bihudak, ij'alna mimman yusari' fi ridhak, la tuwallina waliyan siwak, la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya arhamar rahimin. Hadaratil mukarramin, para alim ulama, wabil khusus para habaib
Ketua DKM Masjid Ar-Rahmah, para ustadz, para guru, para hadirin hadirat, mudah-mudahan sehat semuanya. Mudah-mudahan panjang umur, banyak amal ibadahnya. Ini kita ngapain ya? Satu yang saya mau sampaikan dikit aja. Yang model kayak gini nih manfaatnya nggak berasa sekarang. Yang model kayak gini nih, ngumpul kita di masjid bersalawat, efeknya bukan sekarang, tapi nanti yaumil kiamah. Hal keadaannya huru hara hari kiamat banyak di Quran. Kalau dalam kitab itu keadaannya watatnu syamsu ala ru'usihim wa taharrakat ala a'naqihim. Kalau kita diri Pak, diri begini, tangan kita giniin, ini matahari udah kena sama tangan kita. Watatnu syamsu ala ru'usihim. Kita nih kalau kata Kiai Sofwan tuh kita begini tuh udah ngendel sama matahari, saking deketnya. Kita semuanya tingginya 30 hasta, nggak ada yang kurang. Nungguin dihitung amalan kita, nunggunya nih, nunggu mulainya perhitungan amal 4.000 tahun. Enggak boleh jongkok, enggak boleh duduk, diri 4.000 tahun. Yang muda-muda mah kuat. Model-model aki-aki sama nenek-nenek gimana tuh? Kalau kayak Sofwan bilang udah kayak gini tuh ngendel udah. Wa taharrakat ala a'naqihim. Pundak mereka kita semua nih pada kebakar akibat lantaran matahari saking dekat. Nunggunya kita diri di sini nungguin Nabi buka acara peradilan Allah Subhanahu wa taala, yang jadi MC baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut dengan syafaatul uzma. Buka acara. Nabi Muhammad ambil mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari kita buka peradilan Allah Subhanahu wa taala dengan seadil-adilnya. Itu buka acara. Kalau kata orang kafir mah alhamdulillah kita udah mulai acara. Nabi megang mic. Nabi yang buka acara. Kita nunggunya udah 4.000 tahun, tinggal giliran kita cepet apa belakangan dihitung amal kita. Yang kaya banyak duitnya, lamaan masuk surganya. Kalau hartanya tidak dimanfaatin buat jalan yang benar. Yang miskin duluan masuk surganya, tapi miskinnya miskin benar. Udah miskin belagu lagi. Udah miskin gak punya kerjaan, nganggur, kagak sembayang lagi. Ada yang model begitu tuh? Kelaguan hidup lu. Udah miskin, duit kagak punya, bayang kagak. Dia kata yang penting kan iman gue tebel, PA dari mana tebelnya? Nah baru dah tuh ketika Nabi sudah mulai acara, dipilih dan dipilah oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan apa? Ya agarral muhajjalin. Ayo misah-misah, yang sering wudunya, yang rajin sholatnya, yang rajin sedekahnya, yang rajin ibadahnya, semuanya dipisahin dengan satu kalimat oleh baginda Rasul, ya agarral muhajjalin. Nanti yang model begini nih, minimal kita masuk barisan yang cinta sama baginda Nabi Muhammad. Minimal banget. Ciri-cirinya kita banyak menyebut nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di sini menjadi wasilah
kita menjadi umat yang diakui sebagai orang yang cinta sama baginda Nabi Muhammad SAW. Dah itu aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Masih banyak guru yang lain, ya. Sekian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Abdul Rasid SPDI yang telah membawakan kalimat tasyakur. Sebenarnya saya mau lama sama dia karena Pak datangnya belakangan, mau cepat bener dan selesai dah. Baik, jamaah kaum muslimin majelis Rasulullah SAW yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan beranjak dulu karena ini yang penceramah yang kedua luar biasa. Insya Allah sampai pagi. Jadi tetap pada tempatnya karena beliau masih ada acara, tapi langsung nanti ke sini. Oleh karena itu mohon kiranya bersabar. Beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Jakarta Barat, menggantikan posisi Kiai Haji Munahar Mukhtar, yang sekarang Kiai Haji Munahar Mukhtar itu menjadi Ketua Majelis Ulama Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu cukup menarik nanti yang akan disampaikan oleh Bapak Sahih kita ini. Oleh karena itu saya berharap kita tetap berada di sini sambil kita memuliakan Rasulullah SAW. Setuju? Enggak apa-apa malam minggu di masjid lah. Ya baik. Untuk itu sambil menunggu penceramah kita yang kedua, kami mohon dengan segala hormat kepada Al-Habib Hussein bin Alwi Al-Hamid untuk dapat memberikan pencerahan kepada kita. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibi Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliku biha al-usub wa talinu biha al-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man lahi mansub. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadika al-jari wa jama'ana bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'd. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini, malam yang penuh dengan keberkahan, malam yang penuh dengan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat ini adalah saat yang paling baik, waktu yang paling bagus, yang paling agung untuk kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini acara apa, Ustaz? Maulid. Maulid. Sebagaimana dikatakan di dalam bait qasidahnya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang maulidnya barusan kita baca bareng-bareng, di mana beliau mengatakan masyi kama majma'il maulid yujallil kurub. Ya, kata beliau, sebaik-baik tempat kita berserah diri kepada Allah, sebaik-baik kita minta ampun sama Allah, sebaik-baiknya tempat untuk kita mau minta apa sama Allah? Mau minta apa? Mau minta hajat. Sebaik-baiknya tempat untuk kita berserah diri, minta ampun, minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala nih. Maulid Yujalil Kurub ini, tempat-tempat maulid, tempat-tempat yang dibacakan sirahnya Nabi Muhammad, itu adalah tempat yang paling afdol untuk kita berserah diri sama Allah Subhanahu wa taala. Namun zaman sekarang orang pada bilang begini, enggak ibu-ibu, enggak bapak-bapaknya, aduh saya tiap hari minta sama Allah enggak dikasih-kasih. Saya tiap hari minta sama Allah, tiap malam bangun tapi enggak dikasih-kasih. Karena begitu, yang tadinya dia giat bangun malam, gara-gara cuman belum dikasih sama Allah, enggak sholat lagi, enggak bangun malam lagi, enggak qiyamul lagi. Ya. Ada sebuah cerita, ya. Ada sebuah cerita dari sufi, yaitu Ibrahim bin Adham.
Ini Sayyidina Ibrahim bin Adham ini pengen sholat asar. Di jalan dari rumahnya Sayyidina Ibrahim pengen ke masjid, pengen sholat. Di pertengahan jalan Sayyidina Ibrahim melihat ada anak yang lagi diomelin sama orang tuanya. Ini seorang anak habis dimaki-maki sama orang tuanya. Kamu nakal, kamu begini. Ini anak saking dia takut sama orang tuanya, Umi maafin saya maafin, sampai nggak dimaafin sama mamanya. Akhirnya nih anak dikeluarin dari rumahnya, dikunci dari dalam, dikunci ini anak tetap digedor-gedor, Umi minta maaf, saya minta maaf, tetap sampai dilelah, sampai dicapek. Akhirnya ya dilanjutin lagi. Sayyidina Ibrahim melanjutkan lagi perjalanannya menuju masjid. Sholat. Selesai sholat pulang. Selesai sholat Ibrahim bin Adham pulang. Lewatin rumah yang tadi, nggak taunya apa itu anak karena dia capek minta maaf, ngetok-ngetok nggak dibuka-bukain sama ibunya, dia tertidur di depan pintu. Nggak lama tertidur, ibunya ya Sayyidina Ibrahim melihat ibunya nih bukain pintu, dipeluk itu anaknya, dicium anaknya, dibawa masuk dalam. Sampai sini Ibrahim bin Adham nangis ngelihat kisah demikian, nangis dia. Akhirnya beliau bilang, ini keadaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengen berhenti di depan pintunya Allah, kita minta sama Allah dengan sebenar-benarnya permintaan, minta ampun dengan sebenar-benarnya ampunan, maka nggak mungkin Allah nggak bakal buka pintunya. Itu manusia bisa bersifat demikian, ini Allah Jalla Jalla. Ini Allah Subhanahu wa taala. Itu manusia aja bisa bersifat santun, rahmatan lil alamin sama anaknya. Walaupun anaknya udah ngelawan, tetap tidur, anaknya dibuka sama ibunya. Dicium, dipeluk, diangkat, dibawa ke kamar. Lalu beliau nangis, ini keadaan kita sama Allah ini sekarang kayak begini. Kalau kita pengen minta sama Allah benar-benar sabar, maka insya Allah apa yang kita hajatkan dikabul sama Allah. Amin ya Rabbal. Nih tempatnya. Makanya jangan jauh-jauh, yang perempuan ibu-ibu dari majlis-majlis maulid jangan jauh-jauh. Tadi beliau bilang, guru kita bilang manfaatnya emang nggak kita rasain sekarang, entar. Manfaatnya entar, sekarang mah belum. Sekarang masih ini ad-dunya jannatul kafir. Dunia itu surganya orang kafir. Ya udah kita susah-susah dulu aja. Susah dulu. Emang ibadah begitu. Makanya kita ini tanya sama orang-orang ahlul ibadah. Orang-orang abid tanya, apa yang kau dapatkan ketika kalian beribadah? Tanya sama dia. Orang yang sholatnya nggak bolong-bolong, orang yang zakatnya nggak pernah bolong, orang yang sodakohnya nggak pernah bolong, amal-amal solehnya dia nggak pernah bolong, itu adalah orang yang sudah mendapatkan kenikmatan dari Allah untuk beramal soleh. Makanya kita datang maulid sama aja nyelengin, tahu nggak? Nyelengin, karena berjumpa dengan Rasulullah nggak mudah. Ini ibu-ibu pengen ketemu Nabi nggak? Pengen. Semua orang kalau ditanya, ente pengen ketemu Rasul? Pengen. Pengen ketemu Nabi, pengen. Apalagi kalau kita yang ngebahas tentang keindahan wajah Nabi. Nggak usah Nabi, kita lihat tadi Habib Jindan, putih, bersih, berwibawa, ganteng. Itu baru cucunya gimana Nabi Muhammad. Kita ngelihat orang kayak beliau aja, terkesima kita punya hati. Berdebar-debar. Jangan yang perempuan, yang laki aja deg-degan, betul? Itu baru manusia, baru cucunya. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebagaimana Nabi Allah Yusuf. Nabi Allah Yusuf lewat nih depan ini permaisuri raja. Nabi Allah Yusuf nih lewat. Namun dulu Nabi Allah Yusuf dianggapnya itu sama orang-orang kerajaan,
Masa Siti Zulaikha nikah sama sama budak? Akhirnya kata Siti Zulaikha, ente belum lihat, ntar saya suruh keluar calon suami saya. Nabi Yusuf keluar. Ini permaisuri lagi motongin daun, buah. Dipotong-potong buahnya. Nabi Allah Yusuf lewat. Duduk, lewat nih. Setelah lewat masih aja motong-motong. Buahnya udah habis, tangannya kepotong-potong. Nggak sadar. Karena ketampanan dan wibawanya Nabi Allah Yusuf. Saking Allah ganteng banget nih orang. Dia ibu-ibu aja lagi motongin jengkol. Ya, liatin orang ganteng lewat atau tangannya keiris, betul. Saking bengong, kagak sakit. Sakitnya hilang. Gara-gara apa? Ada seseorang nih yang memikat kepada hati kita. Itu baru Yusuf, bagaimana Nabi Muhammad. Bukan tangan lagi yang kau iris-iris. Kalau kita ngelihat Nabi, namun hati kita bakal hancur. Karena apa? Sangat besar wibawa yang dipegang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana cara ketemu Nabi nih? Begini, jangan jauh-jauh dari majlis-majlis ulama, jangan jauh-jauh dari majlis-majlis taklim. Ya, majlis taklim. Kita dibacain apa? Dibacain maulid. Nah, dengerin. Apalagi ibu kalau datang maulid anaknya dibawa. Siapa orang, siapa bapak yang sering datang maulid, maka ntar anaknya bakal begitu. Oh, ini bapaknya dulu nih sering nih datang ke setiap ada acara majlis datang mulu nih bapaknya. Ntar anaknya bakal begitu. Siapa bapak yang sering baca Al-Quran nggak pernah putus, maka anaknya bakal begitu. Karena fil abna, apa yang ada di bapak pasti ada di anak. Maka perbaguslah keseharian kita. Fil abna, apa yang ada di bapak pasti ada di anak. Bapaknya orang alim, insya Allah nurunin, amin. Bapaknya ahlul Quran, insya Allah nurunin. Bapaknya apa lagi? Bapaknya sering sodako, insya Allah nurunin. Makanya biasain kita berbuat kebaikan sama orang. Jangan sampai ini kita udah punya anak, udah masih aja udah judi mah judi, mabok mah mabok, jangan. Karena bakal nurun ke anak kita. Kalau bapaknya dekat ulama, anaknya bisa jadi ulama. Amin. Karena Nabi yang bilang kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, fala takun khamisan. Jadilah kalian ulama kata Rasulullah. Enggak bisa jadi ulama atau jadi orang yang belajar sama ulama. Nggak bisa belajar atau jadi orang yang mendengar daripada nasihat ulama. Nggak bisa mendengar, nggak minimal cinta. Nggak bisa mencintai, ya udah orang jahil, orang munafik, orang bodoh. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah. Allah berikan inayah sama kita. Amin ya rabbal. Dah gitu aja. Ya. Minta sama Allah. Ibu-ibu keluhannya apa sekarang? Bu, sebenarnya orang miskin tuh nggak ada. Ya Pak, orang miskin gak ada. Semua manusia terlahir kaya raya. Betul? Coba hidup, kita kalau mau ke Taman Safari bayar gak? Bayar 300.000. Mau ke Ancol bayar gak? Bayar. Nih kita nih masuk ke alam dunia gratis, Allah gak nyuruh bayar. Naik gunung dikit indah, Allah kasih gratis buat kita. Cuman ada aja orang-orang iseng. Iya, ini gunung punya gue, yang mau masuk bayar. Padahal punya Allah. Emang ini merasa bikin? Betul? Kita maju dikit, punya rumah, rumahnya tingkat, pagi-pagi kita olahraga di atas, lihat tuh pemandangan Jakarta, indah nggak? Indah. Apa disuruh bayar? Sama Allah? Enggak. Orang semua manusia terlahir dalam keadaan kaya. Kok begitu, Beb? Oh jelas. Kaifa akhafu minal faqr wa ana abdul ghani. Bagaimana diriku akan takut dengan kemiskinan sedangkan aku adalah hamba dari yang maha kaya. Kita punya Allah. Kalau anak caleg, anak DPR nabrak orang, anteng nggak? Kita nih, bapak kita caleg, duitnya banyak, miliarder, nabrak orang kita, oh tenang, saya tanggung jawab. Anteng nggak begitu? Lah anteng, coba kita udah kagak punya duit, utang banyak, kontrakan nombok 2 bulan, listrik mati-matian mulu, nabrak anak orang,
kalau agak keringetan gitu. Tapi kalau anak caleg, oh tenang, saya tanggung jawab, masukin dia ke rumah sakit. Jangan pukulin saya tanggung jawab. Dia bawa ke mobilnya, anteng. Dia bisa begitu sama bapaknya. Kok kita nggak bisa begitu sama Allah? Yakin sama Allah. Siapa yang yakin sama Allah bakal dapat. Zaman sekarang orang kagak yakin sama Tuhannya. Yakin sama bos. Enggak, rezeki itu sangkut pautnya. Ya, sangkut pautnya rezeki sama Allah. Bukan sama pekerjaan, bukan sama dagangan. Itu ikhtiar doang, namun rezeki sangkut pautnya sama Allah. Kalau rezeki sangkut pautnya sama pekerjaan, banyak nggak kira-kira orang yang kerja di gedung ber-AC, pakai dasi? Banyak nggak? Banyak, namun rumahnya masih kredit, mobilnya belum lunas. Apa itu yang disebut kaya? Apa itu yang disebut orang yang punya uang? Nggak punya. Kalau orang kaya, semua punya gue, nggak ada sangkut paut sama debt collector. Nah kita ini punya Allah. Ya Allah, saya pengen punya mobil. Ya Allah, karuniai saya, izinkanlah saya di dunia ini ngerasain punya mobil. Minta sama Allah. Kenapa kita miskin? Bukan kita yang miskin, kita doang yang merasa miskin padahal kaya. Namun apa? Didiatin aja sama Allah. Sebagaimana tadi Ibrahim bin Adham. Ente nggak mau ngetok pintunya Allah. Ibarat kata Allah di dalam tuh lagi nyiapin duit. Ini buat si fulan, ini buat si fulan. Ayo minta sama gue. Tapi kalau bansos, tahu gak bansos yang kemarin 2 juta? Iya, ibu-ibu panas-panasan aja, jam-jam kuat. Datang ke Bank BRI, Pak saya pengen ngambil dana bansos 2,4. Betul? Nah, tuh digendong-gendong tuh anaknya digendong. Iya, sampai dibawa bekal, gue bawa susu takut gue lama antar. Oh panas-panasan. Ibu fulana sini, oh girang hatinya. Nah keadaan kita sama Allah begitu. Kalau pengen nunggu aja dapat. Sampai ada yang hari itu, Bu maaf, dilanjut besok lagi. Sampai ada ibu-ibu 5 kali ngantri nggak dapat, 6 kali baru dapat. Bisa tiap hari datang. Kenapa kita bisa yakin sama manusia, nggak bisa yakin sama Tuhan kita? Kenapa mirisnya iman kita sekarang? Kenapa? Kagak ada belajar. Karena kagak belajar, karena kagak pengen tahu Allah, karena nggak pengen ngebahas rukun Islam dan iman. Akhirnya apa? Terbengkalai kita punya iman. Berjam-jam, 1 hari 4 jam nunggu nggak dapat, pulang lagi. Ayo besok subuh tuh Bank BRI udah rame. Orang ngambil antrian, Allah. Anda kadang pengen ketawa aja, iya. Subuh dengan ngantri, nggak dapet Beb, ya udah besok lagi deh Beb, Anda datang lagi dibawa lagi tuh anaknya. Itu kita bisa begitu tiap hari, cuman ngandelin duit 2 juta. 2 juta beli TV 1 habis tuh duit, dapat mobil. Namun kalau kita nggapai ridhonya Allah, kita ngetok ridhonya Allah, ya Allah saya pengen ridho antum. Ya Allah saya pengen ridho, nggak mau yang lain, saya kepengen engkau ridhoi saya hidup di dunia. Kalau Allah udah membentangkan ridhonya sama kita, jangankan TV, jangan mobil, dunia. Allah bilang apa ya? Wahai dunia, khidmat sama ini orang. Kalau dunia sudah berkhidmat sama kita, apa yang kita mau? Ada, betul. Tapi kok nggak ada yang meminta sama Allah? Kenapa? Males. Apa banyak setan di kuping kita? Udah ke bank aja, jangan sholat. No bang, nungguin bang, duit 2 juta, begitu. Tuh kita mikir, coba mikir kita. Ini Ibrahim bin Adham ngelihat itu aja dijadiin ilmu, dijadiin pelajaran. Sebenarnya kita kalau jalan, kalau otak kita nalar, itu di setiap jalan ada ilmu buat kita berpikir. Ini Ibrahim dilihatin tuh anak nangis, sampai dia capek, dia tidur, sampai dia tidur dibukain lagi pintunya sama ibunya. Digendong tuh anak sama ibunya. Akhirnya disadar ini keadaan kita kepada Rabbul Alamin. Namun kita nggak sadar. Allah yang bikin orang yang bikin duit. Allah yang bikin orang yang bikin duit, betul. Udah minta, ya Allah bentangkan ridhomu kepada keluargaku. Kalau Allah sudah ridho sama hambanya, selesai. Antum mau apa aja,
Jangankan mobil, dunia yang Nabi bilang, dunia bakal disuruh khidmat sama kita. Dunia disuruh ngikut sama kita. Kalau dunia udah ngikut, udah antum mau minta apa ya? Ya Allah, mau bikin pondok, ada aja yang bawain tuh duit. Ya Allah, saya pengen mobil, ada yang nganterin tuh mobil. Wallahu a'lam bishawab, dari mana asalnya. Allah kalau udah kun fayakun jadi. Ya ibu-ibu jangan nganggap saya nggak punya duit, saya miskin, enggak, jangan. Ya, kita ini bukan sebagai manusia bukan miskin harta, namun miskin pengharapan kepada Allah. Enggak punya waktu untuk berharap sama Allah. Itu yang miskin. Sebenarnya duit kita ada. Kalau kita pengen lihat duit kertas, tulisan, toh udah dibakar habis. Yang mahal apa? Minta sama Allah. Anak belum sekolah, anak pengen sekolah tapi nggak punya duit. Ya Allah, lancarin semua. Allah udah kun fayakun, Allah kalau udah ridho sama kita, selesai. Jangan ada yang beranggapan saya miskin. Kita ini orang nggak punya, enggak. Kita ini orang punya. Kalau nggak punya rumah kita. Ada orang udah punya rumah, udah punya motor, punya kulkas, punya tempat tidur, punya AC, bilang kita ini orang nggak punya, salah lagi mulutnya ngomong. Akhirnya dikabulin sama Allah, habis semua, kena banjir, AC-nya hanyut, kasurnya hanyut, kulkasnya rusak. Benar dijabah. Kita ini orang nggak punya, padahal Allah, antum punya, motor ada, orang punya, kasur buat tidur ada, orang punya. Yang orang nggak punya tuh orang-orang yang tinggal di tepi jalan, di kolong jembatan, tuh orang nggak punya. Ada yang begitu? Hati-hati kalau ngomong dikabulin sama Allah, baru tahu rasa. Akan tetapi kita bukan orang nggak punya. Akan tetapi kita ini orang nggak punya pengharapan sama Allah. Berharap sama Allah. Bu, bangun. Makanya apa? Namanya? Kita disunahin kalau sujud terakhir tuh lamain. Kalau sholat sujud akhir, Bu, lamain. Kenapa, Bib? Dulu di masjid saya ada orang sujud akhir dia lama sujudnya apa ada orang, Beb, itu orang kali meninggal, Beb, nggak taunya dilihatin sama orang, bangun dia pada kabur, bingung. Bukan nih, saya bukan meninggal, ini sujud terakhir. Saya dulu pernah belajar yang namanya sujud terakhir itu sunnah. Karena apa? Allah dekat sama hambanya dalam keadaan sujud, minta sama Allah. Apalagi kita sholat subuh nih, sujud akhir baca ya Allah, minta dalam hati ngomong, ya Allah anak saya masih bengal, ya Allah jadi anak soleh. Ya Allah saya nih, apa masalah kita sama Allah, minta. Apalagi nih di bulan Maulid, ya di acara Maulid nih, ya tadi masyikama majma'il Maulid yujallil qurub. Tempatnya kita pengen minta apa-apa sama Allah nih, tempatnya hari di mana dibacakan riwayatnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Minta, ibu-ibu ini malam yang punya hajat minta sama Allah. Apa? Pengen punya rumah, pengen punya ini. Insya Allah ibu-ibu yang belum punya rumah, yang masih ngontrak, dikasih rumah sama Allah. Bapak-bapak yang sakit semua disembuhin. Yang belum punya rumah dikasih rumah. Yang punya utang dilunasin. Yang punya masalah diangkat masalahnya. Yang punya beban diangkat bebannya. Allah ganti dengan ridho, Allah ganti dengan taufik dan hidayah. Amin ya rabbal. Dah gitu aja ya. Ingat ya, ketuk pintu Allah, minta sama Allah. Yang lagi kerja, yang lagi sekolah, minta ya Allah berikan saya kelancaran selama saya hidup di dunia. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat kita, Allah berikan perlindungan buat kita, dan insya Allah Allah jauhkan kita dari virus corona, dan Allah cepat-cepat angkat virus corona. Amin ya rabbal. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil hada minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qulubi wa dawaiha wa wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Lagi Allah.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha afiyatil وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Sambil menunggu beliau istirahat, kepada seluruh panitia dan jamaah dimohon untuk masuk ke dalam. Ini adalah ceramah yang terpanjang, insyaallah 24 jam ya Kiai ya. Jadi nanti nggak usah panjang-panjang Kiai, sampai jam 1 pagi Kiai. Luar biasa, kita doakan mudah-mudahan Kiai dalam keadaan sehat walafiat. Allah panjangkan umurnya yang barokah, Allah berikan rezekinya yang luas, yang banyak, yang halal, yang kasir, yang thayyibah untuk ibadah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan kemampuan untuk terus berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya ahlan wa sahlan, marhaban bikum. Kami ucapkan terima kasih kepada Kiai Dr. Andes Abdul Rahman Shaheh yang merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Wilayah Jakarta Barat yang menggantikan Kiai Haji Munahar Mukhtar. Insyaallah yang beliau setelah menjadi Ketua Majelis Ulama DKI Jakarta. Tidak berpanjang kalam Kiai, rupanya jamaah sudah antusias. Walaupun sedikit yang pulang, tapi saya rasa dan yakin mereka adalah pencinta-pencinta daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan setia menunggu Pak Kiai. Dimohon untuk pencerahannya. Kepada yang terhormat Kiai Haji Dr. Andes Abdul Rahman Shaheh, waktu dipersilakan. Alaihi tafadhol maskura. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa tarham wa tahannan ala abdika wa rasulika nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa zuhrina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim, para ulama, para sesepuh dan tokoh-tokoh masyarakat, segenap pengurus masjid yang saya hormati, bil khusus akhi fillah mukarram Kiai Haji Faruk Hamdi dan para ulama yang lainnya, yang kesemuanya mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah, semoga Allah senantiasa
curahkan rahmat dan salamnya keharibaan baginda Nabi besar Muhammad. Ya ilah, baru hari gini romannya nyautnya ogah-ogahan ya. Kalau saya sih nyautnya rada kencengan lamaan, kalau ogah-ogahan entaran. Jadi maksa bener ceramah ya. Coba saya tes lagi dah. Semoga Allah senantiasa curahkan rahmat dan salamnya keharibaan baginda Nabi besar Muhammad. Emang juga kalau muludan mah kalau udah malam begini emang ogah-ogahan, awang-awangan. Apalagi hujan mulu dari pagi. Diajak muludan tangannya doang keluar gerimis. Ya kalau nonton dangdut mah nggak pakai tangan begini kagak, biar geledek juga nyamber di pala aja, jalan aja. Kata bininya gerimis bang, kagak ini mah tai angin, begitu ngomongnya. Yang namanya ceramah udah malam, kalau ceramahnya lempeng aja ya pada pulang atu-atu, diomelin Ustadz Faruk, jangan panggil lagi begitu. Ngapa? Gue gedek ceramahnya lempeng aja begitu. Ini orang Tanah Kusir kira-kira kalau diajak ngomong bahasa kampung ngerti apa kagak lu tong? Yang tampangnya modelnya kampung semua sama saya. Jangan belagu-lagu lah, orang kampung. Gue gedek banget orang kampung, lagunya banyak. Ini Tanah Kusir Karang aja nih, Komplek Kodam, WC-nya ada di dalam. Ya nggak percaya kalau ulangin. Dulu orang sini buang airnya di kebun, yang kalau munjung pindah. Dia nggak ngerasain lu tong, lo yang tua-tua nih jangan ngerasain nih. Karang aja lagunya banyak. Anak Betawi manggil mama, mama, papa. Kalau cakep mah lakinya mending, lakinya kayak panggal manggil papa. Bini dipanggil mama. Ya orang Betawi makan dulu nyak, baba, ibu dah, bapak gitu rada pantas. Mama. Kalau bininya cakep mending kayak tabunan. Panggil mama, tangganya nyaut tuh, jangan mama-mama lagi, leg-leg aja udah. Ini sekarang orang nih tidak khatibun nas ala qadri uqulihim, baik bicara dan ngomong enggak sesuai dengan keadaan. Tahu kagak masjid di Cengkareng Timur dibakar, ngakunya orang gila. Ramai di medsos, dekat rumah saya. Pondok Ranggon udah penuh, siapa yang mau ke kampung saya? Cuman di Kopidin dibawa pakai ambulan, karena tinggal di sono doang makamnya tuh di Tegal Alur. Ya, saya dekat dengan Tegal Alur, cuman beda kelurahan aja. Jadi orang sekarang itu kenapa tidak khatibun nas ala qadri uqulihim, ya bicaranya, ya omongannya, ya amal perbuatannya enggak sama dengan tuntunan syariah kebenaran Allah yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad. Makanya coronanya belum mau merah-merah ini corona. Emang kalau kelihatan kita udah gudak tuh corona kan nggak kelihatan. Bagaimana sekarang nih umat Islam, bangsa Indonesia dan kita semua yang sudah hampir 1 tahun belum juga beranjak pergi, mudah-mudahan lewat peringatan Maulid, introspeksi, muhasabah, tidak hanya fisiknya yang diurusin, tapi mentalnya harus diurus. Insya kita berdoa dan ikhtiar, ini adalah musibah. Kullai yusibana
illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Buat orang yang beriman, apa sih kita yang nggak nurut sama pemerintah? Nurut banget. Suruh cuci tangan, iya, cuci tangan mulu, makannya belum. Termasuk malam ini nih, nasinya udah keluar apa belum? Ceramahnya jangan lama-lama, takut nasi kebulinya keburu anyep. Penceramah yang bijaksana karena udah nungguin dingin begini, perut emang keroncongan, kalau kelamaan bagel sama aqua timpah maksudnya. Ini musibah, tawakal kepada Allah. Pakai masker, biarin dah, ngap-ngap dikit juga lagunya. Pakai masker, lalu kagak pakai masker ditangkep sama Satpol PP, RT RW tengari-ngari bawa kentongan. PPSU orang lagi pada ngopi aja kentongin. Gua kata ngapa jadi ronda tengari-ngari. Tapi bukan di sini, sono kampung saya. Oh sama aja di sini juga. Kurang kerjaan. Tapi kita umat Islam gak boleh bantah. Ati' Allah wa ati'ar Rasul wa ulil amri minkum. Kayak masker, jaga jarak, iya tuh jaraknya meter semeter, sembayang udah kayak orang budek sembayang. Ngomong kagak, salaman kagak, berdoa kagak, pulang. Gua kata ngajak jadi kayak orang goblok kita sembayang. Jumatan pakai perek, Jumatan. Baru ini Jumatan pakai perek, akhirnya ketulusan jadi perek terus. Ada keenakan lu ngapa enggak sembahyang Jumat? Goga, gua takut kena corona, kata aja lu males. Tuh. Tapi Bapak Ibu Saudara, adik-adikku yang saya hormati, Masya Allah, jangan. Kita umat Islam ini, Rasulullah pernah langsung diinstruksikan oleh Allah dalam Hidayatus Salikin karyanya Syekh Abdus Samad Al-Palimbani. Anallah la ilaha illa ana. Saya, aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Gantungkan kepada Allah hidup dan kehidupan ini, jodoh, rezeki, umur, itu semuanya hanya Allah yang tahu. Mudah-mudahan dapat bininya cakep, amin. Yang kagak amin jelek bininya. Cakep bininya, duitnya banyak, amin. Sayang sama suami, sayang sama mertua. Yang parah bini jelek sama laki nyelongcong sama mertua kagak ada hormatnya. Bawa ke jembatan 5, tukarin ember angguran. Lagi tong lu punya bini hari gini jelek mah rugi. Ya bini jelek begitu kawin diundang temennya, apa kata temennya, aja pecah kali matanya. Mengapa hari gini masih punya bini jelek aja begitu? Yang kampung kita juga sebetulnya mah banyak, kalau telaten mah milihinnya. Jangan jauh-jauh nyari bini. Nyari bini jauh banget, pakai ke Jampang Surade. Yang naik mobil pakai sehari semalam. La ilaha illallah. Begitu sampai jelek amat bini lo, mana kagak ada dagingnya. Tuh kan main dah. Innani anallah la ilaha illa ana. Satu, mantapkan diri kita, tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad adalah utusan. Yang kedua, faman lam yasbir ala balai, enggak sabar terhadap ujian, godaan, tantangan, rintangan. Belum setahun corona, Rasulullah selama hidupnya 10 tahun di Mekah enggak ada enak-enaknya. 10 tahun hijrah ke Madinah
13 tahun juga tidak nikmat semua, nggak enak semua, karena beliau mesti berjuang. Rasulullah Nabi kekasih Allah, pilihan Allah yang kagak demen banyak. Ya apalagi saya mau Ustaz Faruk yang demen bini doang. Itu juga aja ngajok, kalau tahu mah ogah sama kita. Bener. Rasulullah godaannya banyak, tantangannya luar biasa. Kata Abu Jahal dan kawan-kawan, usir Muhammad. Dikejar, nyaris dibunuh. Omongannya emang enak. Walaqad na'lamu annaka yatikus sadruka bima yaqulu. Kita belum ceramah, kopi susu udah ada. Cap kaki 6 atau kaki 4 ini udah ada. Rasulullah dakwah bukannya susu, bukannya larutan, ditimpain sampai berdarah. Ya kalau ada kiai yang kolokan baru penceramah cek aja dan dipanggil begitu. Apalagi pakai DP, pakai transfer. Namanya julukannya si anu. Ceramahnya baca Qur'annya belepetan, berantakan. Rasulullah dulu, kita baru hujan aja, baru gerimis nggak jadi, ditimpain Rasulullah. Ada seorang pengemis, matanya buta, kakinya buntung, tangannya buntung, disuapin sama Nabi tiap pagi. Mulutnya jahat banget, Muhammad pembohong, Muhammad orang gila, pembawa agama palsu, bawa agama baru, mengorbankan keyakinan kita. Disuapin sama tangan yang mulia beliau baginda Nabi. Kira-kira kalau model kayak kita, orang Tanah Kusir, orang kampung saya, kita nyuapin tuh orang pengemis, dia ngomel mulu sama kita, kira-kira kita apain? Kira-kira kita apain? Gua suapin salah aja, gua enek pala lu mari gitu kan kita. Rasulullah, walaqad na'lamu annaka yatiku bima sadruka bima yakun. Rasulullah rumahnya kecil. Sekarang orang ngomongnya rumah saya sih RSSSSSSSS, banyak banget S-nya. Karena rumahnya sangat sempit sekali sehingga selonjoran saja susah. Rasulullah rumahnya sempit, nggak pernah ngeluh karena hidupnya siang dan malam digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Sabar, alhamdulillah. Jakarta sebulan masih 2 kali ya dapat sembako ya dari gubernur sama presiden, alhamdulillah. Walaupun kemarin tuh menteri sialan mat lagi, sembako rakyat pakai dicatut juga. Dencis aturan ikan tembang jadi ikan cupang. Sialan banget. Sampai 17 miliar. Itu yang kena 12,5 miliar. Coba kalau kita beliin kopi, kita seduhin kopi, lah Bintaro banjir kopi. Allah, masya Allah. Dan orang Indonesia enggak kayak orang Perancis, enggak kayak orang Itali, enggak kayak orang-orang Eropa yang ketika diberlakukan PSBB kemudian protes. Enggak, orang Indonesia suruh pakai masker iya, jaga jarak iya, suruh cuci tangan iya, sembakonya dicatut iya juga. Kenapa orang Indonesia begitu? Di samping fisiknya memang orang Indonesia kuat, mental dan rohaninya dibimbing oleh para alim ulama dan habaib. Alhamdulillah. Nih bikin kuatnya. Gak ada negara yang kayak Indonesia. Orang Indonesia di lockdown, dikeberhentiin kerjanya, akalnya ada. Suaminya diberhentiin kerja, istrinya bolak-balik ke pasar, apa yang laku dijual sama istrinya.
Lah iya, sepeda laku. Apa yang enggak laku? Cupang dulu nggak murah, sekarang mahal. Dulu antorium, gelombang cinta. Sekarang janda bolong laku. Bolongannya makin gede makin mahal. Kan goblok banget janda logak pakai laku tuh. Ya Allah, Indonesia loh. Bangga jadi orang Indonesia, negaranya bukan negara Islam tapi negaranya Pancasila, agama dilindungi, masyarakatnya di bawah bimbingan para ulama dan habaib, tertata fisik dan mentalnya. Walaupun kejadian seperti ini, alhamdulillah, Indonesiaku bangga jadi orang Indonesia. Jangan-jangan ngatain Indonesia. Nggak ada orang kayak Indonesia. Anak kecil pada ngaji, anak kecil mau muludan, anak muda mau muludan. Padahal kan malam minggu ini. Aku aja punya pacar apa kagak. Ini alhamdulillah loh, bener. Bangga Indonesia ini kita jadi orang Indonesia. Nih, ini harus ini. Sabar. Walam yaskur lin na'mai. Jangan tidak bersyukur terhadap kenikmatan Allah. Berapa banyak yang Allah berikan kenikmatan kepada kita. Ya. Ini emang dokter lagi diuji juga ini. Ya kan dokter sekarang pintar, semuanya penyakit bisa dideteksi. Medis semuanya bisa. Orang perempuan hamil udah ketahuan jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan. Kadang-kadang salah, yang tadinya katanya laki lahirnya perempuan, yang katanya perempuan lahirnya laki-laki. Kadang-kadang nggak benar perempuan, nggak benar laki, nggak benar, makanya lahirlah manusia silver. Manusia silver. Mudah-mudahan adik-adik kita semuanya saleh-salehah. Jangan ya tong la ilaha illallah awak di bron begitu. Ada yang jadi apa itu pang apa ya, yang kagak mandi-mandi, tato selebar awak. Kalau putih mah mending, hitam ditatoin kan kayak semur terong ya. Anting berentet, anting kagak hidung diantingin. La ilaha illallah. Tuh di jalan panjang banyak banget. Kagak kenyang pakai anting pralon disang-sangin. Makanya anak muda ada pengajian, alhamdulillah. Dah begini aja, begini alhamdulillah. Anak muda, biarin anak muda mah berkreasi. Kita demen anak muda. Pak RT, Pak RW kalau ada anak muda yang baru-baru ikut ngaji, biarin, pura-purain aja. Yang preman-preman juga nggak apa-apa ikut muludan, lumayan buat jagain motor. Ntar kalau negara udah agak ya rawan dah, itu yang begitu suruh maju duluan. Iya, dia mah mati juga nyanyi udah girang banget itu gitu. Alhamdulillah nih ya, masya Allah, bersyukur ya. Walam yardha liqada'i, ridho dia dengan ketentuan Allah. Ini masya Allah, makanya introspeksi muhasabah. Kemarin masih kelihatan terdeteksi penyakit di ginjal, ada batunya, batu ginjal. Emang ini nyelip gara-gara orang perempuan kalau ini beras batunya nggak dibuangin kali ya, nyelip di ginjal, nyelip di empedu. Pohon asem udah nggak ada, sekarang pindah ke urat yang asem urat, luar biasa. Sekarang belum ada vaksinnya, ada vaksinnya masih ragu-ragu. Ya yang enak dia dulu udah pada divaksin, kalau dia nggak kelenger baru kita rakyat. Ya Allah, tapi kita mesti ridho saja sudah. Adik-adik,
Jangan banyak main apa itu medsos yang gampang diombang-ambing ke sana kemari. Kita lagi diadu domba. Nggak tahu Cengkareng masjid dibom molotov sama orang gila. Bukan orang gila, orangnya nggak sempurna setengah. Beli bensin, nggak minum obat dulu karena emang sedeng tuh orang. Beli bensin namanya orang setengah, pakai plastik ditaruh di tangan kiri, dia ambil rokok, dia sulet rokoknya, akhirnya ngegobar. Itu betul, itu deket saya. Akhirnya medsosnya rame. Kalau kita yang tua-tuaan udah nggak tapi bisa karena jempolnya rada gede. Sekali pencet 3 huruf nyambung. Ini tolong lagi diadu domba nih kita umat Islam. Jangan yang enak dia ntar kita sama kita diadu domba. Ridho saja dengan ketentuan Allah. Kalau nggak bersyukur, kalau tidak ridho, kalau dia enggak sabar, maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam hadis qudsinya, falyatlub rabban siwai, silahkan cari Tuhan selain aku. Jangan sampai Allah murka. Mudah-mudahan kita semua nih bismillah ngajinya tambah rajin, amin. Biarin anak muda ke, orang tua ke, anak-anak ke, guru ngaji ajarin aja. Ini aja gurunya nih. Ya CS saya juga, ya temen juga, ya guru juga. Kalau umurnya mau banyakan saya, dikitan dia. Tapi kalau direndeng-rendengin ngapa jadi tuaan dia? Loh iya, saya punya mantu, udah punya mantu, dia baru mau punya anak. Saya udah punya mantu 1, dia baru mau punya anak, ngapa jadi mudaan saya? Kata saya. Ya tapi kalau direndeng-rendengin Bang Perawan masih lakuan saya. Ya saya lagi megang mic, saya bully aja dia. Dia kagak bakalan megang mic lagi ini. Mudah-mudahan guru kita sabar ngebimbing kita. Iya sabar, ngaji mah jangan banyak, 1 orang, kalau masih ada orang ngaji ajarin, kecuali separuh orang memedi itu jangan diajar. Masya Allah, saya senang, saya gembira dikasih taunya udah lama, tapi kebetulan bentrok sama di Pondok Betung ya. Tadi di Pondok Betung dulu baru kemari, soalnya juga saya suruh ceramahnya dikit aja. Iya ntar lamaan di sini, katanya makannya di sini, dapat apa kagak ini makan. Jadi saya gembira betul, syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan silaturahim kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya orang pinggiran sono dekat bandara, kampungnya ya Jakarta Barat tapi udah paling ujung. Tempat sekarang orang dikuburin Covid sono di Tegal Alur. Jadi jauh. Ini mah selatan, ini mah cakep-cakep orangnya, putih-putih. Kalau orang kampung saya mah hitam-hitam, jelek-jelek banget. Ya nggak percaya kalau dibilangin. Yang rada mendingan saya doang ya. Ini yang mendingan kayak gini, bagaimana yang kagak mendingan? Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Nggak bijak kalau saya terlalu berpanjang kalam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsir. Kami haturkan kepada guru kita Kiai Haji Dr. Abdul Rahman Shaheh yang telah memberikan pencerahan walaupun sedikit tapi luar biasa. Terima kasih Kiai atas kehadirannya, dan saya sampaikan baru pertama kali ini Ketua Majelis Ulama Indonesia Wilayah Jakarta Barat menginjak ke perkampungan Tanah Kusir. Terima kasih atas silaturahminya. Menginjak acara selanjutnya sebelum kita kembali ke rumah masing-masing, panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan sekaligus peringatan Milad ketiga pemuda remaja Islam Masjid Jami Ar-Rahmah. Kami mohon kepada tim konsumsi untuk mengeluarkan tumpengnya kalau tidak salah. Sama piringnya. Ini
Ini luar biasa, tentunya ada macam-macam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yahdihil mu'assir wa tabi'il masajid al-tahara fi kulli khair wa tafaddal 'alaina fi kulli khair wa tu'amilana mu'amalatan ahli khair wa tahfazna fi adyanina wa anfusina wa ahlina wa amwalina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnatin wa fitnatin wa mu'tin wa ghayr innaka waliyyu kulli khair wa mutafaddil fi kulli khair mu'ti kulli khair innaka 'ala kulli shay'in qadir. اللهم اجعل اجتماعنا بالرحمة وافتراقنا بالمغفرة والعصمة وفترتنا بالسعادة وفتنا الرشاد وأنت خير الزاد. اللهم كما فرحتنا بمولد النبي في الدنيا ففرحنا به في الآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Untuk bisa berdiri. Kemudian untuk anak remaja saya persilakan ketua remaja Bapak Tiko, kemudian ketua panitia pelaksana Bapak Fatur Rahman, sama pembina yaitu Bapak Saripudin. Ya, Bapak Fatur Rahman disampaikan kepada yaitu Bapak Farid Hamdi, dan potongan ketiga yaitu dari Bapak Budi Saripudin. Fatul al-Fatiha.